warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opo Wae. Teman-teman, kali ini kita akan berlatih soal SKD tentang Pancasila. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke soal yang pertama. Menurut Profesor Noto Nagoro terdapat nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu A. Nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. B. Nilai nasional, nilai fundamental, dan nilai kerohanian. C. Nilai perseorangan, nilai kelompok, dan nilai nasional. D. Nilai vital, nilai fundamental, dan nilai kerohanian. Atau E. Nilai utama, nilai kedua, dan nilai perseorangan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nilai-nilai dalam Pancasila menurut Profesor Noto Nagoro ada 3, yaitu nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Kemudian nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi atau dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Dan nilai kerohanian, itu segala sesuatu yang berguna bagi rohani, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Lanjut ke soal nomor 2. Pada perumusan dasar Pancasila, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu kecuali A. Peri kemanusiaan, B. Peri keadilan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, atau E. Kesejahteraan rakyat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Peri keadilan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhyamin mengucapkan pasaran dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan RI dengan mengajukan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lanjut. Pada perumusan dasar Pancasila dibentuk sebuah badan, yaitu BPUPKI pada tanggal A. 1 Maret 1945, B. 2 Maret 1945, C. 1 Maret 1946, D. 3 Maret 1946, E. 5 Mei 1945. Jawabannya adalah yang A. 1 Maret 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi Harada Kumakichi mengumumkan pembentukan suatu badan bernama Dokuritsu Jinbei Kosakai atau BPUPKI. Nomor 4. Pada tanggal berapakah BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI? A. 2 Agustus 1945, B. 7 Agustus 1945, C. 13 Agustus 1947, D. 14 Agustus 1947, atau E. 5 September 1948. Jawabannya adalah yang B. 7 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI dengan Ir Soekarno sebagai ketua dan anggota 21 orang. Lanjut. BPUPKI melaksanakan sidang 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan A. 4 sampai 7 Juli 1945, B. 4 sampai 9 Juli 1945, C. 10 sampai 17 Juli 1945, D. 10 sampai 19 Juli 1945, atau E. 20 sampai 23 Juli 1945. Oke, jawabannya adalah yang C. 10 sampai 17 Juli 1945.
Jadi BPUPKI melaksanakan sidang hanya 2 kali, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ini sidang pertamanya, dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, ini sidang keduanya. Oke, lanjut. Dalam perumusan Pancasila, IR Soekarno juga menyatakan 5 hal, yaitu kecuali A. Kebangsaan, B. Internasionalisme atau perikemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Keadilan sosial, E. Ketuhanan. Jawabannya adalah yang D. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyatakan kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Lanjut. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dan BPUPKI yang menghasilkan kecuali A. Segera membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI agar tidak ada campur tangan dari Jepang. B. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. C. Supaya hukum dasar yang akan dirancang diberi preambul. D. Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu hukum dasar. E. Membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau mukadimah hukum dasar. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Segera membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI agar tidak ada campur tangan Jepang. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dan BPUPKI yang menghasilkan 1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. 2. Supaya hukum dasar yang akan dirancang diberi preambul. 3. Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu dasar hukum atau hukum dasar. 4. Membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau mukadimah hukum dasar. Panitia 9 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lanjut. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang di Pegangsaan Timur 56 yang menghasilkan A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Preambul, C. Piagam Jakarta, D. Panitia 9 atau E. Panitia kecil. Jawabannya adalah yang C. Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945 tepatnya malam pukul 20.00 mengadakan sidang di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lanjut, soal nomor 9. Pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuk panitia kecil, yaitu A. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Perancang Pembela Tanah Air. B. Panitia Perumus Preambul, Panitia Perancang Ekonomi, dan Panitia Perancang Perpres. C. Panitia Penyelidik, Panitia Pembela Tanah Air, dan Panitia Pengawas. D. Panitia Perumus Undang-Undang Dasar, Panitia Perumus Pancasila, dan Panitia Perancang Ekonomi Negara. Atau E. Panitia Perwakilan Rakyat, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dan Panitia Perancang Pembela Tanah Air. Jawabannya adalah yang A. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Perancang Pembela Tanah Air. Pada tanggal 11 Juli 1945 membentuk 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang UD, ini ada 19 orang termasuk Insinyur Soekarno. Kemudian Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan 22 orang,
diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan panitia perancang pembelian tanah air anggota 22 orang dan diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Oke, lanjut soal yang terakhir. Pada tanggal 7 September 1944 Indonesia dijanjikan kemerdekaan oleh Perdana Menteri A. Perdana Menteri Kiyoshi, B. Perdana Menteri Koiso, C. Perdana Menteri Saigo Shikikan, D. Perdana Menteri Tenno Heika, atau E. Perdana Menteri Kosakai. Jawabannya adalah yang B. Perdana Menteri Koiso. Jadi pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaannya untuk Indonesia. Nah, itulah beberapa contoh soal SKD CPNS tentang TWK sub Pancasila. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.